Baik, pada kesempatan ini akan kita bahas chapter yang pertama dari Global Business Today 7 edition oleh Charles Hill. Chapter pertama ini kita akan membahas mengenai globalisasi. Pendahuluan dari pembahasan ini, saat ini kita dalam kehidupan ekonomi dunia, kita dapat melihat beberapa hal berikut sebagai penanda akan semakin kuatnya pengaruh globalisasi. Pertama-tama kita lihat jumlah negara yang mengurus segala hal ya dalam kebutuhan ekonominya secara sendiri itu semakin sedikit, alias negara yang dahulunya mungkin membuat batasan-batasan perdagangan dan investasi antar negara juga sudah semakin sedikit. Kedua, kita melihat bahwa ekonomi global saat ini semakin terintegrasi ya, dengan semakin menurunnya pembatas-pembatas yang membatasi perdagangan maupun investasi. Saat ini juga sekitar 4 triliun US dollar setiap harinya ditransaksikan sebagai valuta asing yang berada dalam perekonomian global. Selain itu, ada juga 12 juta US dollar baik itu barang dan juga 3 triliun juta dolar jasa yang dijual atau dipasarkan di luar negeri alias di luar Amerika Serikat. Selain itu juga kita melihat ada beberapa institusi internasional yang dibangun atau didirikan untuk memfasilitasi perkembangan globalisasi ini. Lalu apa itu globalisasi? Globalisasi dapat kita maknai sebagai sebuah tren menuju sistem ekonomi dunia yang lebih terintegrasi, lebih menyatu, lebih mudah untuk saling berinteraksi dan makin menyatu, kurang lebih seperti itu. Globalisasi sendiri biasanya terdiri dari 2 hal yang paling pokok. Yang pertama adalah globalisasi pasar, kemudian yang kedua adalah globalisasi produksi. Kita mulai dari globalisasi pasar. Globalisasi pasar terjadi pada saat berbagai pasar di level negara atau di level nasional yang dulunya itu terpisah, kemudian karakternya juga berbeda-beda, itu saling menyatu. Sehingga kalau kita lihat di berbagai belahan dunia saat ini, beberapa jenis rasa ataupun kecenderungan pada konsumen itu biasanya mengarah pada sebuah atau beberapa pola yang bersifat cukup global. Meskipun tentu saja beberapa karakter lokalnya masih nampak. Jadi yang namanya Coca-Cola, kemudian Starbucks dan seterusnya, meskipun tidak sama persis dengan yang ada di negara asalnya, di berbagai belahan dunia sudah ada. Termasuk juga berbagai permainan untuk anak-anak ataupun kebutuhan rumah tangga dan seterusnya. Artinya dunia sudah semakin mengerucut pada beberapa standar yang sudah berlaku dan diterima secara global. Yang kedua adalah globalisasi produksi. Jadi jika dahulu ya, yang namanya perusahaan besar hanya berada di negara maju, maka saat ini
banyak juga perusahaan-perusahaan besar yang menggunakan jasa, baik itu dengan membeli barang maupun dengan membeli jasa dari berbagai wilayah di dunia yang langsung ke sumber asalnya, dengan tujuan utamanya adalah untuk menurunkan beban atau biaya produksi. Jadi kalau dahulu katakanlah sebuah merek kendaraan bermotor yang diproduksi dari sebuah negara, maka kita bisa menganggap bahwa seluruh komponennya akan diproduksi di negara itu. Namun saat ini polanya kurang lebih berbeda. Jika sebuah negara katakanlah ingin memproduksi mobil dengan biaya yang lebih murah, mungkin negara itu akan melakukan outsource sejumlah sumber daya yang dibutuhkan ke negara lain yang biayanya lebih murah. Contoh, sejumlah perusahaan otomotif membuka cabang di Asia ataupun di Asia Tenggara. Kenapa? Karena lebih murah dari aspek labornya dan macam-macam. Contoh yang kita gunakan di sini misalnya adalah pesawat Boeing, ya, yang tidak semua komponennya dibuat di negara asal Boeing itu ada. Selanjutnya, globalisasi juga ditandai dengan munculnya sejumlah institusi yang bersifat internasional. Institusi-institusi ini mereka biasanya merupakan institusi yang membuat, kemudian mengatur ataupun mengawal sejumlah kebijakan yang bersifat internasional yang terutama berkaitan dengan masalah-masalah ekonomi dan seterusnya. Mereka juga punya pekerjaan lain seperti membangun atau menciptakan peraturan-peraturan yang berlaku secara internasional, ya, yang digunakan untuk membangun sebuah sistem bisnis yang berlaku global. Contoh yang paling mudah kita lihat adalah WTO, yaitu World Organization. Fokus utamanya adalah mengawal sistem perdagangan dunia dan menjamin bahwa seluruh negara, terutama menjadi anggota, itu sepakat dan mengikuti kesepakatan-kesepakatan yang sudah ada. Di tahun 2010-an, anggota WTO ini sendiri sudah mencapai 154 negara, atau ya hampir 100% seluruh negara yang ada di dunia. Selain itu, contoh yang lain ada juga IMF atau International Monetary Fund, yang fungsinya adalah untuk menjaga sistem moneter internasional. Ada juga Bank Dunia yang fokus utamanya salah satunya adalah mempromosikan pertumbuhan ekonomi. Ada juga United Nations atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tugas utamanya biasanya untuk menjaga perdamaian dan keamanan dunia, juga membangun kerjasama yang saling menguntungkan antara berbagai negara, dan juga mengatasi berbagai masalah internasional. Juga dia fokus untuk meningkatkan masalah-masalah berkaitan dengan hak asasi, dan juga untuk menjaga harmoni di antara negara-negara di dunia. Pertanyaan selanjutnya, apa yang sebetulnya mendorong terjadinya globalisasi? Hal yang bisa kita jawab secara sederhana ada dua. Globalisasi semakin cepat lajunya adalah karena semakin sedikitnya batasan-batasan pada perdagangan maupun investasi. Selain itu, yang kedua adalah perubahan dalam teknologi. Kita akan membahasnya sebagai berikut. Yang pertama adalah semakin menurunnya batasan perdagangan dan investasi. Yang namanya perdagangan internasional itu hanya bisa terjadi apabila ada sebuah perusahaan yang mengekspor barang ataupun jasa ke negara lain. Artinya harus ada izin, harus ada mekanisme yang memungkinkan keluarnya sebuah barang dari negara yang satu dan dibeli oleh konsumen di negara yang lain. Selanjutnya ada juga istilah FDI, yaitu Foreign Direct Investment, yaitu apabila sebuah perusahaan
itu melakukan investasi pada sebuah negara yang lain, ya, di mana di sana dia biasanya melakukan sejumlah kegiatan bisnis yang melibatkan sumber daya dari perusahaan asal. Selama tahun 20-an hingga 30-an, banyak negara yang melakukan sejumlah upaya proteksi dengan harapan menghalangi international trade atau perdagangan internasional dan FDI. Tujuannya tentu saja supaya industri atau perusahaan domestik, ya, perusahaan nasional itu bisa aman atau bisa selamat dari persaingan di tingkat internasional. Nah, setelah Perang Dunia Kedua, sejumlah negara yang sudah maju, terutama negara barat, ya, itu mulai menghilangkan sejumlah batasan dalam perdagangan maupun investasi. Pertama ada GATT yang merupakan cikal bakal dari WTO, ya, yang dalamnya ada seratusan negara yang melakukan sejumlah negosiasi untuk menurunkan tarif, ya, kemudian membuat sejumlah perkembangan yang cukup signifikan untuk mengatasi masalah-masalah lain selain masalah tarif. Selanjutnya juga melalui WTO ini sejumlah mekanisme untuk mengatasi perselisihan, ya, antara berbagai negara, terutama berkaitan dengan masalah perdagangan juga dibentuk. Kemudian juga ada aturan hukum di bidang itu, sehingga ada juga hukuman misalnya untuk negara yang tidak ngikutin aturan yang telah disepakati, misalnya pemotongan pajak untuk berbagai macam produk ataupun jasa. Nah, dengan semakin menurunnya, ya, batasan-batasan dalam konteks perdagangan maupun investasi ini akan membuat sejumlah perusahaan merasa bahwa pasar dunia ini adalah pasar tunggal. Karena itu mereka tentu akan lebih semangat lagi untuk membuka usaha di tempat lain, ya, di seluruh dunia demi meningkatkan, ya, keuntungannya ataupun meningkatkan nama baiknya dan seterusnya. Sehingga kemudian, ya, kita sama-sama tahu perdagangan maupun investasi sejak tahun 80-an itu berkembang sangat pesat. Ini adalah ilustrasi sederhana bagaimana volume perdagangan dunia dan juga volume produksi berkembang sangat pesat, terutama setelah Perang Dunia Kedua. Setelah Perang Dunia Kedua ada sejumlah perkembangan, ya, peningkatan pada sisi komunikasi, juga pemrosesan informasi maupun transportasi. Ada mikroprosesor, ya, yang memudahkan komunikasi dan memeringankan biaya, sehingga proses pengendalian organisasi juga semakin mudah. Dampaknya luar biasa. Di Amerika sendiri, transaksi yang berbasis website di tahun 2008 mencapai 133 miliar US. Tahun 2009, ya, di dunia ini ada 1,6 miliar pengguna internet. Saat ini juga kita sama-sama tahu, ya, sejumlah perusahaan, ya, bisa memberikan layanan penerbangan dengan biaya yang relatif murah maupun juga layanan perkapalan, gitu, ya, sehingga proses pemindahan manusia maupun barang dapat dilakukan dengan biaya yang lebih murah dengan jumlah yang lebih banyak, yang kesemuanya merupakan perkembangan-perkembangan di bidang teknologi yang ikut membantu, ya, akselerasi atau percepatan globalisasi. Masih berkaitan dengan perubahan teknologi, apa
apa sebetulnya implikasi dari perubahan teknologi pada globalisasi produksi? Jawabannya sebenarnya sudah bisa kita lihat sebelumnya. Karena biaya transportasi semakin murah, gitu ya, maka sistem beberapa ekonomi atau beberapa negara, beberapa pasar yang dulunya terpisah-pisah itu menjadi semakin menyatu, sehingga perusahaan juga semakin mudah untuk dekat ke konsumen yang bersifat internasional dari berbagai negara, sehingga perusahaan bisa memenuhi apa yang dibutuhkan oleh konsumen itu. Dengan kata lain, perubahan teknologi memungkinkan konsumen dan perusahaan menjadi lebih dekat, sehingga perusahaan lebih mampu memanfaatkan teknologi untuk menjangkau konsumen yang lebih luas lagi. Lalu, apa implikasi perubahan teknologi pada globalisasi pasar? Contoh yang paling sederhana adalah biaya komunikasi yang semakin rendah itu akan membuat sistem ekonomi global ini semakin mudah dijangkau dengan jaringan elektronik. Ya, kita sama-sama tahu kita bisa belanja banyak barang melalui banyak website, ya. Itu sebagai salah satu contoh, dan tidak hanya barang yang dijual dalam satu negara tapi juga berbagai negara. Kemudian transportasi, ya, yang biayanya semakin rendah juga membuat perusahaan dapat atau mampu menciptakan pasarnya sendiri. Kalau dulu penerbangan, ya, menggunakan pesawat adalah sesuatu yang sangat istimewa, itu ya, sehingga tidak semua orang mampu karena biayanya mahal. Saat ini semua orang mungkin sudah terbiasa untuk terbang ketika mengunjungi sejumlah wilayah, termasuk untuk wisata dan seterusnya. Sehingga dengan berbagai macam kemudahan untuk berpindah, untuk bepergian ini, masyarakat atau kita sebagai konsumen lama-kelamaan akan semakin terintegrasi, akan semakin menyatu, ya, pada beberapa aspek, terutama selera maupun preferensi kita. Jadi yang sesuatu yang dulunya mungkin sulit untuk kita gapai, saat ini juga semakin mudah, sehingga kita juga semakin punya pilihan, semakin punya alternatif, misalnya untuk wisata ataupun untuk kepentingan yang lain. Selanjutnya kita lihat bagaimana perubahan demografi dalam ekonomi global. Di tahun 60-an, Amerika itu masih mendominasi ekonomi dunia, ya, dan juga perdagangan internasional dan juga foreign direct investment. Pada saat itu, perusahaan multinasional Amerika juga menguasai perdagangan atau bisnis internasional. Kala itu ya sekitar setengah, gitu ya, setengah perekonomian dunia kebetulan adalah negara-negara yang berafiliasi dengan paham komunis, yang itu menjadi batasan di mana bisnis internasional dari dunia barat termasuk Amerika tidak bisa masuk. Sehingga kalau dulu ekspansinya masih terbatas karena faktor ideologi, maka saat ini kondisinya sudah sangat berubah. Di tahun-tahun 60-an, Amerika juga merupakan penguasa industri manufaktur, ya, terutama karena memproduksi sekitar 40%. Tetapi di tahun 2008 nih, 40-an atau 50-an tahun kemudian, kapitalisasi Amerika tinggal sekitar 20%. Nah, negara-negara yang maju pun juga mengalami kondisi penurunan yang relatif sama. Nah, sedangkan saat ini ada sejumlah negara baru
yang baru dalam artian baru mengalami pertumbuhan dan pengembangan ya, yang ekonominya melaju cukup kencang. Ada China, ada India, dan juga Brazil. Sehingga ke depan potensi Amerika untuk semakin menurun juga masih tetap ada. Sehingga sebetulnya meskipun globalisasi ini membuka peluang perusahaan untuk ekspansi ke seluruh dunia, pada saat yang sama sebetulnya globalisasi memungkinkan juga munculnya kompetitor atau pesaing, terutama bagi negara maju ya, yang pesaing-pesaing ini asalnya adalah dari sejumlah negara yang saat ini sedang berkembang. Ini adalah gambaran bagaimana perubahan demografis ya, di dunia sebagaimana nampak dari GDP dan perdagangan. Kita lihat sejumlah negara seperti Amerika di tahun 63 itu menguasai 40% output dunia, tapi kemudian GDP-nya di tahun 2008 share-nya tinggal 20-an%. Negara yang lain ya, meskipun datanya tidak kelihatan ya, terutama Cina saat ini menguasai sampai 11% ya dari GDP dunia di tahun 2008. Ekspornya hampir 10% ya di tahun 2009. Artinya Cina termasuk negara yang tumbuh menjadi kekuatan baru dalam perekonomian dunia. Sedangkan negara-negara yang lain seperti UK, Kanada, Jepang, Italia, termasuk Prancis ya, dan juga Jerman cenderung mengalami penurunan porsi ekonominya terhadap dunia. Selain itu kita juga melihat bagaimana perubahan pada foreign direct investment ya. Sejak tahun 60-an ya, porsi atau kontribusi negara-negara berkembang semakin lama semakin mengalami peningkatan. Jadi kalau dulu foreign direct investment itu secara akumulatif biasanya berasal dari negara yang maju, saat ini jumlahnya memang masih banyak tapi cenderung mengalami penurunan. Selain itu, aliran dana investasi langsung ya yang terjadi antar negara yang berdekatan atau cross border juga semakin meningkat. Nah, aliran dana ini banyak yang lagi atau menuju Cina karena memang perekonomiannya sedang tumbuh pesat ya, sehingga dialah yang mendapat FDI paling besar. Kita lihat bagaimana stok FDI dari tahun 80-an hingga 2008. Kita lihat polanya di tahun 80-an, 90-an ya, Amerika masih sedemikian dominan. Tapi kemudian di tahun 2008 jumlahnya memang masih yang paling banyak, tapi semakin menurun kecenderungannya. Ke depan pun pola ini nampaknya masih akan terjadi. Negara yang lain juga sebagian seperti UK ataupun Jepang juga nampak mengalami penurunan ini, sedangkan negara yang lain ya seperti Jerman dan Prancis cenderung mengalami peningkatan meskipun tidak pesat perkembangan pada negara-negara yang saat ini sedang berkembang atau developing economies. Artinya negara-negara yang sedang berkembang ini punya potensi yang besar dalam konteks FDI stock. Dari sisi inflow kita bisa melihat bagaimana sejak tahun 1988 hingga tahun 2008 ini. Sebelumnya tentu inflow FDI ini banyak lagi ke negara yang sudah maju atau developed countries ya. Tapi ada kecenderungan meskipun porsinya tetap tinggi di negara yang maju, negara berkembang sudah mulai menikmati porsi yang semakin meningkat dari waktu ke waktu
dari inflow FDI ini. Perubahan juga terjadi pada sejumlah perusahaan multinasional. Apa itu perusahaan multinasional? Yaitu perusahaan atau bisnis apapun yang punya aktivitas dan aktivitasnya itu bersifat produktif alias hidup dan dijalankan ya pada minimal 2 negara. Jadi kalau hanya punya kantor ataupun punya pabrik di satu negara belum termasuk kategori multinasional. Sejak tahun 60-an ya, multinational enterprise atau perusahaan multinasional yang berasal dari luar Amerika jumlahnya terus mengalami peningkatan. Selain itu, ada juga peningkatan pada perusahaan multinasional yang skalanya tidak terlalu besar atau mini multinasional. Globalisasi sebagaimana tadi kita singgung ya, selain membuka peluang pasar baru, juga memunculkan peluang kompetitor baru. Hal ini betul-betul dirasakan perusahaan-perusahaan Amerika yang tidak lagi dominan di pasar global. Di tahun 73, 48% ya dari perusahaan terbesar ya yang jumlahnya 260-an itu asalnya dari Amerika, alias hampir setengahnya. Tetapi ya di tahun 2008 ya 100 perusahaan non finansial yang merupakan perusahaan multinasional itu hanya 19 yang berasal dari Amerika, 13 dari Perancis, 13 Jerman, 14 Inggris, 10 Jepang. Artinya sebagian diisi oleh negara-negara yang sedang berkembang. Selain itu, ada juga tren perusahaan-perusahaan yang sebetulnya tidak terlalu besar, alias perusahaan mikro ataupun menengah ya, itu sudah mulai juga melakukan ekspansi internasional. Salah satunya karena mereka bisa melakukan penjualan yang lebih mudah via internet. Saya kira cukup mudah kita lihat contohnya sejumlah perusahaan lokal yang sudah mulai mengekspor produk-produknya ke berbagai pasar dunia. Selain itu juga ada perubahan pada tata dunia. Komunisme ternyata runtuh, terutama di Eropa Timur, yang kemudian menjadi peluang bagi ekspor maupun investasi. Sebelumnya tentu dalam sistem politik komunis ya, proteksi diberikan sedemikian rupa pada perekonomian negara-negara di Eropa Timur ya, sehingga peluang ekspor maupun investasi asing sangat sulit. Kemudian dengan kolapsnya komunisme ini menjadi peluang baru. Selanjutnya adalah ekonomi Cina yang tumbuh luar biasa, sehingga meskipun ya Cina masih didominasi oleh partai komunis ya, tetap saja karena kebutuhan akan berbagai hal, terutama untuk menunjang ekonomi ya, maka peluang bisnis di Cina tetap sangat menjanjikan. Yang terakhir ada juga perkembangan di Amerika Latin, di mana banyak sekali reformasi pasar ataupun perkembangan demokrasi yang menciptakan pasar-pasar baru dan juga menciptakan juga peluang-peluang untuk memperoleh sumber daya, baik itu material maupun sumber daya untuk produksi. Lalu bagaimana kondisi ekonomi global di abad 21 yang sama-sama kita hadapi saat ini? Yang pertama harus kita ingat, sistem ekonomi global saat ini semakin terintegrasi. Peluang untuk perusahaan untuk mengembangkan usaha dan seterusnya juga semakin terbuka. Tetapi harus diingat bahwa tetap saja ada halangan-halangan, baik itu yang sifatnya politis maupun ekonomis ya, yang
bisa saja merusak rencana berbagai perusahaan untuk ekspansi ataupun untuk memanfaatkan peluang di berbagai wilayah tadi. Selanjutnya kita akan lihat sejumlah hal mengenai globalisasi, terutama berkaitan dengan debat mengenai globalisasi itu sendiri. Pertanyaan yang perlu kita jawab adalah, apakah perubahan menuju sebuah ekonomi global yang saling tergantung, ya, kemudian ekonomi itu juga saling terintegrasi, itu adalah sesuatu yang baik gitu? Jawabannya tentu sangat beragam. Secara umum memang banyak ahli yang mengatakan bahwa globalisasi ini lebih memungkinkan kesejahteraan dalam ekonomi global, akan lebih banyak peluang usaha, dan juga akan menciptakan harga barang dan jasa yang lebih murah. Sedangkan pihak yang lain justru mengatakan sebaliknya, globalisasi itu tidak terlalu bermanfaat. Selanjutnya juga ada yang disebut sebagai protes atau anti globalisasi. Apa aja yang menjadi perhatian utama para pengkritik globalisasi? Yang pertama, harus kita ingat, anti globalisasi ini menjadi sebuah aktivitas yang semakin rutin, yang semakin mendunia gitu ya, terutama di masa-masa di mana terdapat pertemuan-pertemuan lembaga-lembaga global. Kenapa mereka melakukan itu? Salah satunya mereka khawatir, ya, bahwa globalisasi akan berubah dunia ke arah yang negatif, ke arah yang tidak baik. Pertama, kritiknya biasanya berkaitan dengan masalah pekerjaan dan pendapatan. Yang paling pokok, ya, pekerjaan yang dulunya ada di negara maju untuk masyarakat di negara maju akibat adanya globalisasi ini hilang. Peluang itu lari ke sejumlah negara yang tarif gajinya ataupun upah minimumnya lebih rendah. Ya, itu bagi yang mengkritik. Nah, bagi yang mendukung, ya, sebetulnya memang betul ada sejumlah pekerjaan yang hilang. Tetapi sebetulnya secara keseluruhan mereka melihat bahwa ekonomi tetap dalam kondisi yang lebih baik. Meskipun sebuah negara kehilangan kesempatan kerja, yang itu dipindahkan ke ekonomi yang lebih terbelakang, katakanlah, tetap ada keuntungan berupa produk atau hasil produksi yang harganya lebih murah. Karena itu keuntungan tetap ada. Jadi masing-masing negara tetap memperoleh keuntungan. Kenapa? Karena kalau diproduksi hanya di negaranya mungkin tidak efisien, sehingga lebih baik tidak diproduksi di negara itu alias diproduksi di negara lain. Selanjutnya juga perdebatan, ya, mengenai globalisasi, kemudian kebijakan berkaitan dengan tenaga kerja dan lingkungan. Para pengkritik mengatakan bahwa perdagangan bebas membuat perusahaan dari berbagai negara maju, ya, itu akan memindahkan, ya, fasilitas manufakturnya ke negara lain. Tujuannya apa? Ya, karena di sana aturan-aturan mengenai masalah lingkungan ataupun masalah tenaga kerja itu lebih sedikit atau bahkan bisa diakali lah, kurang lebih seperti itu. Nah, sebaliknya bagi yang mendukung globalisasi dan seterusnya mengatakan bahwa sebetulnya aturan lingkungan, ya, ataupun standar untuk tenaga kerja yang lebih ketat itu juga sudah mulai diterapkan, dan itu merupakan tanda bagi pengembangan ekonomi yang lebih bagus. Setelah suatu negara itu katakanlah semakin kaya,
dengan adanya investasi asing dan seterusnya, maka lama-kelamaan mereka juga akan mulai meningkatkan standar masalah lingkungan maupun tenaga kerja. Dan mereka juga berkeyakinan bahwa perdagangan bebas itu tidak akan membuat semakin banyak polusi ataupun meningkatkan eksploitasi tenaga kerja, tapi justru akan menurunkan keduanya. Selanjutnya berkaitan dengan masalah globalisasi dan national sovereignty atau kedaulatan sebuah negara. Para pengkritik khawatir ya bahwa kekuatan ekonomi negara akan bergeser ya dari negara itu ke sejumlah lembaga internasional ataupun ke sejumlah organisasi internasional. Ada WTO, ada European Union atau Uni Eropa, dan juga Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jadi globalisasi membuat kekuatan pemerintah ya untuk mengelola ekonominya justru akan semakin menurun. Namun ya, para pendukung globalisasi mengatakan kekuatan sejumlah lembaga ini itu tetap bisa dibatasi, yaitu dengan cara negara-negara ini sepakat secara kolektif untuk membuat sejumlah aturan. Ya, maka dari itu biasanya organisasi ini akan membuat mekanisme atau membuat cara supaya anggotanya itu sepakat untuk melakukan sejumlah aktivitas. Karena tanpa adanya kesepakatan ya, kemudian dukungan dari anggota, maka negara-negara organisasi ini tidak akan punya power, tidak akan punya tenaga untuk mengatur organisasinya itu sendiri. Selanjutnya, debat juga ada dalam konteks globalisasi dan kemiskinan yang melanda dunia. Para pengkritik globalisasi mengatakan bahwa perbedaan atau gap antara orang miskin dan orang kaya itu semakin lebar ya, sedangkan manfaat globalisasi itu sendiri tidak semua mendapatkan. Nah, sebaliknya mereka yang mendukung globalisasi mengatakan bahwa sebetulnya aktivitas yang dilakukan pemerintah, berbagai kebijakan itu justru memang betul ya mengurangi pertumbuhan atau peningkatan kualitas ekonomi di berbagai negara. Tetapi sebetulnya harus diingat juga bahwa bagi mereka yang banyak negara di dunia itu memang pemerintahnya rezim yang totalitarian ya. Ada juga masalah korupsi yang luar biasa, ada juga masalah hak cipta di sana, dan juga mereka mungkin terlibat dalam peperangan ataupun utang yang besar. Jadi tidak selamanya kemiskinan dan seterusnya itu sebagai kesalahan globalisasi. Kadang juga lebih pada ketidakmampuan pemerintahnya untuk memanfaatkan peluang-peluang ekonomi di negaranya masing-masing. Lalu bagaimana mengelola pasar dunia ini ya? Apa sebetulnya yang dapat dimanfaatkan oleh para manajer? Yang pasti ya, mengelola bisnis di tingkat internasional ya, bagi perusahaan yang terlibat dalam bisnis maupun investasi itu jelas memiliki sejumlah perbedaan dibandingkan mengelola perusahaan atau bisnis di tingkat lokal. Setidaknya ada 4 hal. Yang pertama adalah perbedaan-perbedaan di masing-masing negara yang membuat bagaimana perusahaan itu bekerja di masing-masing negara itu akan mungkin berbeda. Selanjutnya, yang masalah yang dihadapi oleh manajer itu biasanya sangat kompleks ya, dan juga jenis-jenisnya lebih variatif.
Yang selanjutnya, yang ketiga, perusahaan global ketika dia membuka usaha di suatu negara, dia mau tidak mau akan dibatasi oleh sejumlah aturan yang dibuat oleh pemerintah ataupun sebuah sistem internasional yang sudah ada. Kemudian, transaksi internasional yang dilakukan perusahaan itu pasti akan berkaitan dengan upaya untuk merubah dana ataupun mata uang gitu ya ke mata uang khusus, sehingga dia akan mau tidak mau ya akan mempertimbangkan faktor nilai tukar.